Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 10 MIPA 7 ingin mempresentasikan teks biografi N. Hadini. Perkenalkan, nama saya Gaya Arista Putri Pranata dari kelas 10 MIPA 7 absen 19. Perkenalkan, nama saya Selvi Rizkyananta, absen 31 dari kelas 10 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Rangga Dioda Saputra, absen 29 dari kelas 10 MIPA 7. Nur Hayati Sri Hardini atau N. Hadini merupakan seorang sastrawan, novelis, dan feminis Indonesia. N. Hadini lahir di Semarang 29 Februari 1936. N. Hadini meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Tembalang, Semarang pada 4 Desember 2018. N. Hadini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia merupakan putri dari pasangan R.M. Sajawijojo dan Kusaminah. Sejak kecil, N. Hadini telah memiliki minat pada dunia menulis. Meski demikian, N. Hadini memiliki cita-cita sebagai seorang masinis. N. Hadini berdarah Bugis yang ia dapatkan dari ayahnya. Ayahnya merupakan seorang pegawai di perusahaan kereta api, sementara ibunya merupakan seorang pembatik yang suka menceritakan beberapa bacaan. Ayahnya meninggal dunia pada saat N. Hadini duduk di bangku SMP. Sejak N. Hadini telah mengudara di RRI. Cerita bersambungnya pun dimuat di harian Sinar Harapan. N. Hadini diketahui bersekolah di Semarang sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Setelah lulus SMA, N. Hadini hijrah ke Jakarta untuk mengikuti kursus pramugari. Meski telah gemar menulis sejak kelas 3 SD, N. Hadini mengawali karirnya bukan di bidang sastra. Setelah mengikuti kursus pramugari di Jakarta, N. Hadini diterima bekerja di Garuda Indonesia Airways (GIA). Kemudian ia mengikuti kuliah B1, Sejarah dan Bahasa yang diselenggarakan oleh Atasé Kebudayaan Kedutaan Prancis di Indonesia. Saat berada di dunia penerbangan, N. Hadini menulis sebuah karya berjudul Hati yang Damai. Hingga pada 1960, N. Hadini meninggalkan Indonesia. Beberapa karya terkenal N. Hadini setelah kembali ke Indonesia diantaranya yaitu Pada Sebuah Kapal 1973, La Barca 1975, Keberangkatan 1977, dan Namaku Hiroko 1977. N. Hadini juga menulis biografi Amir Hamzah, Pangeran dari Negeri Seberang 1981, dan Dharma Seorang Biku 1997. N. Hadini menikah dengan seorang diplomat Prancis, Yves Coffin, pada tahun 1960. Keduanya dikaruniai 2 orang anak bernama Marie Claire Lintang dan Pierre-Louis Padang Coffin. Kehidupan pernikahan N. Hadini dan Yves Coffin berakhir selama 24 tahun bersama. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan membangun sebuah kota baca anak-anak di Sekayu, Semarang. Meski demikian, N. Hadini tetap menghasilkan karya sastra seperti cerpen dan novel. Melalui tulisannya, ia gunakan untuk menyambung hidup pasca perceraiannya. N. Hadini sempat mengidap penyakit hepatitis B selama 2 minggu. N. Hadini mendapatkan berbagai penghargaan semasa hidupnya. Ia mendapatkan penghargaan SIA Red Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand. Kemudian ia mendapatkan penghargaan sepanjang masa atau Lifetime Achievement Award dalam malam pembukaan Ubud Writers and Readers Festival 2017. Berikut penghargaan yang didapatkan N. Hadini. 1. Hadiah Seni untuk Sastra dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1986. 2. Bakti Upa Pradana Bidang Sastra dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah 1991. 3. Hadiah Francophonie 2008. 4. Ahmad Bakri Award Bidang Sastra 2011. 5. Lifetime Achievement Ubud Writers and Readers Festival 2017. N. Hadini sosok yang pantang menyerah dan dengan semangatnya menekuni dunia kepenulisan. Ia akan tetap produktif
menulis dimanapun dia berada. Kebanyakan penulis sering berhenti di tengah jalan karena tidak konsisten, namun tidak dengan beliau. Memang NH ini berbeda dengan penulis lainnya. Banyaknya karya luar biasa yang ia terbitkan, seperti novelnya yang berjudul Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, dan Pertemuan Dua Hati. Kalau pada akhirnya ia menulis itu karena ia memang suka cerita, suka membaca, dan kadang-kadang ia ingin tahu kemampuannya. Misalnya sehabis membaca sebuah karya, biasanya dia berpikir, jika hanya begini saya pun mampu membuatnya. Dan dalam kenyataannya ia memang mampu dengan dukungan teknik menulis yang dikuasainya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.